Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Aku punya dua kaki, ku angkat bergantian, berjalan melompat, ayo melompat, 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 riang gembira. Aku punya dua tangan, ku angkat bersamaan, lalu ku putar, ayo tepuk tangan, tepuk, tepuk, riang gembira. Ini kepala, yang ini mata, hidung, telinga, ini tubuhku. Aku punya dua kaki, ku angkat bergantian, berjalan melompat, ayo melompat, 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 riang gembira. Aku punya dua tangan, ku angkat bersamaan, lalu ku putar, ayo tepuk tangan, tepuk, tepuk, riang gembira. Ini kepala, yang ini mata, hidung, telinga, ini tubuhku. Ini kepala, yang ini mata, hidung, telinga, ini tubuhku. Yeay, terima kasih Kak Fania. Om Anton, terima kasih. Wah, terima kasih Ceria Band. Wah, lagunya semangat tidak teman-teman? Semangat tidak teman-teman? Semangat. Semangat. Kalau semangat, ayo kita tepuk semangat dulu dong. Siap-siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat seperti aksi host kita hari ini. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, seperti kata Nina tadi, mau mendengarkan cerita siapa Nina? Ibu Eni. Iya, Asi udah siap Asi nih? Sudah siap? Iya, suaranya yang kuat ya. Iya. Oke teman-teman, kata Asi dan Nina kita udah siap mendengarkan cerita dari Bunda Eni ya. Nah, tema kita hari ini menjaga diri sendiri teman-teman ya. Wah teman-teman, nih tadi Kak Fania nyanyi, ini mataku dan ini hidungku, ini kepala, ini mata. Ayo kita semua ulang lagi ya, 1, 2, 3. Ini kepala, ini mata, hidung, telinga, anggota tubuh. Iya, kita harus menjaga anggota tubuh kita ya, menjaga diri sendiri ya. Teman-teman, nih udah cerita nih, Upik dipeluk ya. Oke. Nah, teman-teman, Alkisah di sebuah desa ya, di sebuah tempat nih. Nah, ada seekor induk apa nih? Apa tuh? kucing. Iya. Meong. Coba semua bunyi meong yuk. 1, 2, 3. Meong. Wah, banyak nih kucingnya teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah bunyi juga ya. Sama-sama ya teman-teman di rumah ya. Dengan teman-teman yang di studio yang cantik-cantik. 1, 2, 3. Meong. 3 kali bunyi meongnya. 1, 2, 3. Meong.
induk kucing kerjanya setiap hari teman-teman tahu tidak? Nyari makan. Cari makan, betul ya. Tapi yang ini induk kucingnya bukan cari makan saja. Tapi induk kucingnya selalu menggigit, bukan menggigit ya. Dia itu seperti memeluk anaknya di tengkuknya ya. Pernah nggak lihat induk kucing bawa anaknya digigit lehernya? Pernah nggak? Pernah. Iya, itu dia bukan menggigit teman-teman. Dia menggendong. Karena dia kan jalannya kakinya 4. Jadi dia nggak bisa gendong kayak mama. Jadi dia gendong pakai mulut. Adik Kesa pernah lihat induk kucing bawa anaknya? Pernah? Pernah. Nah teman-teman. Iya pernah juga. Kaila juga pernah. Pernah, Kela pernah juga. Oh iya, pernah ya. Kesia punya banyak kucing gak di rumah? Banyak ya. Nah teman-teman yang di rumah, induk kucing ini selalu membawa anaknya untuk berpindah-pindah. Dia selalu menggigit tengkuknya dan memindahkan anaknya setiap hari. Hari ini dipindahkannya anaknya di bawah kolong lemari. Lalu esok harinya dibawa lagi anaknya. Dia pindahkan ke atas lemari teman-teman. Wah tinggi tidak teman-teman? Tinggi. Kadang-kadang kita nggak kelihatan ya di mana nih anak kucingnya disimpan sama induknya. Nah waktu itu teman-teman ada seekor burung pipit, induk burung pipit yang selalu melihat tingkah laku induk kucing. Lalu kata induk pipit begini teman-teman. Hei, induk kucing, kamu tidak punya pekerjaan ya? Setiap hari memindahkan anakmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul-betul tidak punya pekerjaan. Cicit, 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 cicit. Kata si burung pipit. Kata si induk kucing. Kenapa kamu bilang aku tidak punya pekerjaan? Ini pekerjaanku memindahkan anak-anakku. Ya, memang seperti tidak punya pekerjaan. Masa setiap hari hanya memindahkan anakmu saja? Lihat, aku juga punya anak. Dan anakku selalu di dalam sarangku. Kata si burung. Burung apa? Ayo. Burung pipit. Iya, burung pipit pintar asli ya. Lalu teman-teman, keesokan harinya lagi-lagi induk kucing memindahkan anaknya ke suatu tempat lagi, ke dalam kotak di tempat dapur di belakang rumah teman-teman. Wah, dia membawa lagi anaknya sambil menggigit tekuk anaknya. Anaknya juga berbunyi. Ayo kita bunyi anak kucing yang kecil ya teman-teman. Bagaimana bunyinya? Kecil ya? Miau. Ayo 1, 2, 3. Wah, anak kucing dipindahkan lagi oleh induknya. Berkali-kali setiap hari selalu dipindahkan tempatnya teman-teman. Dan si burung pipit pun dengan usilnya selalu mengejek induk si kucing. Nah, induk kucing ini namanya Mimi. Hei, induk kucing Mimi, hari ini kau tidak memindahkan anakmu? Aku akan memindahkannya setelah aku mencari makan hari ini. Kenapa kamu selalu mengusilkan aku ya? Ya, tentu saja. Kau selalu memindahkan anakmu dan itu mengganggu pemandanganku. Bukankah aku tidak mengganggumu, wahai induk pipit? Ya, memang kau tak menggangguku, tapi aku merasa terganggu. Wah, pipit selalu saja usil dengan si Kucing. induk kucing. Nah, suatu hari ibu kucing melihat induk pipit yang sedang menangis teman-teman. Ayo menangis semua 1, 2, 3. Teman-teman, betul saja ibu pipit menangis dengan sedihnya. Ibu pipit menangis dengan pilu teman-teman. Teman tahu tidak? Kira-kira teman-teman tahu tidak kenapa ibu pipit menangis? Anaknya diambil semua ular. Nah, iya teman-teman. Ternyata teman-teman, induk pipit kehilangan anaknya.
Anaknya ternyata begini ceritanya. Induk kucing, anakku semua hilang. Wah, kenapa bisa hilang induk Pipit? Ternyata setiap hari ada ulat yang jahat yang selalu mengintai anakku. Wah, kalau begitu berarti anakmu diterkam oleh si ulat jahat. Iya, aku pun tak bisa menolong karena ular itu telah menekam anak-anakku. Aku sedih sekali, kata si burung Pipit. Pipit. Burung Pipit menangis terisak-isak teman-teman. Lalu ibu kucing pun merasa kasihan. Burung Pipit, ayo tinggal bersama kami di dalam kotak ini. Tentu ular tidak tahu bahwa kita sembunyi di sini. Tapi aku malu karena aku telah mengejekmu dan usir denganmu setiap hari ketika kamu memindahkan anak-anakmu induk kucing, kata si burung Pipit. Tidak apa-apa, kita sesama makhluk Tuhan harus saling tolong-menolong, kata si induk kucing. Akhirnya induk Pipit pun bersama-sama tinggal di dalam kotak bersama induk kucing dan anak-anak kucing. Tapi teman-teman, keesokan harinya lagi-lagi induk kucing mengajak burung Pipit untuk pindah lagi. Wah, pindah lagi. Sedangkan kata kau aman di kotak ini, kenapa kita mesti pindah? Aku capek. Apa kamu tidak capek setiap hari untuk pindah dan pindah, pindah dan pindah? Kata si burung Pipit, teman-teman. Ya, sebenarnya capek sih. Tapi untuk menjaga diri kita dan menjaga anak-anakku, aku harus melindungi anak-anakku dengan baik. Kalau aku hanya tinggal di kotak ini saja setiap hari, maka ular jahat pun akan mengintipku. Dan esok-esok harinya anakku yang akan diterkam oleh ular jahat itu, kata si induk kucing, teman-teman. Oh, pantasan kau selalu memindahkan anak-anakmu. Ya, betul. Aku memindahkan anak-anakku agar mangsa-mangsa yang jahat tidak tahu di mana aku menyimpan anak-anakku, sampai anak-anakku bisa menjaga diri sendiri. Kalau begitu aku salah ya? Ya, kamu bukannya salah, tapi kamu lebih suka mengusilkan pekerjaan orang lain daripada menjaga diri dan menjaga anak-anakmu. Kalau begitu, kamu akan membawa anakmu kemana lagi? Karena mungkin si ular telah melihat tempat persembunyianku, maka aku akan memindahkan anakku ke tempat yang lain, agar anak-anakku merasa nyaman, merasa terlindungi, dan tidak dimangsa oleh ular yang jahat. Nah, teman-teman, induk kucing pun kembali menggigit tekuk anaknya satu persatu, memindahkan ke atas lemari yang tinggi. Dan betul saja teman-teman, ternyata si ular telah mengintai. Ketika si ular kembali ke kotak tempat anak kucing yang disimpan oleh ibunya, ternyata si ular tidak melihat ada anak kucing di dalam kotak itu. Ayo suara ular, 1, 2, 3. Tangannya seperti ular, ayo semuanya. Wah, kemana anak kucing? Tidak ada di dalam kotak ini. Coba aku lihat lagi, mungkin ada di kotak sini. Wah, dia ingin melihat kotaknya.
Wah, tidak ada. Wah, ternyata tidak ada. Kemana ya? Ternyata anak kucing kemana teman-teman? Kita pindah ke atas Ke lemari. atas lemari dipindahkan oleh induknya. Betul saja ya teman-teman. Kalau saja anak kucing itu tidak dipindahkan dari kotak ke atas lemari, pastilah anak kucing tadi sudah diterkam oleh Ular. ular teman-teman. Teman-teman penasaran gak kelanjutan cerita Bunda Etni? Penasaran? Penasaran. Om Anton penasaran? Kak Fania juga? Wah, tapi Bunda ini akan lanjutkan teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria